Revolusi sosial adalah perubahan besar dalam struktur masyarakat yang didorong oleh kesadaran kolektif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Ciri-ciri revolusi sosial yaitu yang pertama, berangkat dari kesadaran dan kepedulian terhadap ketidakadilan. Yang kedua, melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Yang ketiga, bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang adil dan merata. Dan yang terakhir, bersifat kolektif, tidak hanya dilakukan oleh individu. Sejarah singkat revolusi sosial di PD Aceh. Pada akhir tahun 1945, pertikaian berdarah justru terjadi di PD Aceh. Konflik ini dikenal sebagai peristiwa Cumbok, sebuah revolusi sosial yang mempertemukan dua kekuatan besar di Aceh, yaitu kaum Ule Balang atau bangsawan yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan Cumbok melawan kaum ulama dan pemuda Busa atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang dipimpin Daud Beureeh. Sengketa bermula dari perebutan pengaruh politik dan loyalitas terhadap republik yang baru berdiri. Kaum Ule Balang yang telah lama menikmati kekuasaan sejak era kolonial dicurigai berniat mempertahankan sistem feodal dan mendukung kembalinya Belanda. Sebaliknya, kelompok ulama dan barisan pemuda bertekad meruntuhkan feodalisme serta membela kemerdekaan Indonesia secara mutlak. Pertempuran terbuka akhirnya pecah pada Desember 1945. Para rakyat dan ulama mengepung markas pertahanan pasukan Cumbok di Lamlo, Kota Bakti, dan tepat pada 13 Januari 1046, benteng tersebut runtuh, menandai kekalahan total kaum Ule Balang dan dieksekusinya para pemimpin mereka. Runtuhnya benteng tersebut menjadi penanda bahwa kemenangan telah dicapai oleh kaum ulama. Dari kemenangan ini pula, terjadilah revolusi sosial, yaitu perubahan cara pandang dan pola pikir masyarakat tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bentuk revolusi sosial di PD. 1. Kesadaran kolektif. Masyarakat PD mulai sadar akan pentingnya persatuan dan identitas sebagai bangsa yang merdeka. Kesadaran ini tumbuh melalui pengajian, komunikasi antar warga, dan peran ulama serta tokoh masyarakat. 2. Perubahan nilai dan pendidikan. Pendidikan agama dan pengetahuan modern mulai berkembang. Masyarakat mulai menyadari pentingnya ilmu, berpikir kritis, dan membuka diri terhadap hal baru tanpa meninggalkan nilai-nilai agama dan budaya. 3. Solidaritas dan gotong royong. Gotong royong menjadi kekuatan utama dalam melawan penjajahan dan membangun kemandirian. Semangat tolong-menolong dan kebersamaan terlihat dalam setiap aspek kehidupan, dari bertani hingga berperang. 4. Perjuangan untuk keadilan sosial. Perlawanan tidak hanya terhadap penjajah, tapi juga terhadap ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan dalam kunci masyarakat. Rakyat menuntut hak yang sama, kehidupan yang layak, dan martabat sebagai manusia. Yang 5. Perubahan pola pikir dan identitas. Masyarakat PD mulai berpikir lebih maju, berani mengambil keputusan, dan tidak lagi pasrah terhadap keadaan. Identitas sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat makin mengakar kuat. Tokoh-tokoh dan pelopor perjuangan di PD. Tengku Cik Ditiro, pemimpin besar Perang Sabil di PD yang menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah Belanda. Yang kedua, Tengku Abdul Jalil Cot Tukuh, ulama dan pemimpin karismatik yang menginspirasi rakyat untuk melawan ketidakadilan dan penjajahan. Yang ketiga yaitu Tengku Muhammad Daud Beureeh, tokoh nasional asal PD yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembangun daerah. Yang terakhir, para ulama dan tokoh masyarakat. Banyak ulama, guru, dan pemimpin lokal yang berperan membangun kesadaran pendidikan dan persatuan rakyat. Nilai-nilai dari revolusi sosial di PD. Yang pertama, persatuan dan kebersamaan, kekuatan utama untuk menghadapi segala tantangan.
Yang kedua, keberanian dan pengorbanan. Berani melawan ketidakadilan demi masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, pendidikan sebagai kunci. Ilmu pengetahuan menjadi jalan menuju kemajuan dan kemerdekaan sejati. Yang keempat, keadilan dan kemanusiaan, memperjuangkan hak setiap orang untuk layak dan bermartabat. Yang terakhir, cinta tanah air dan agama menjadi identitas budaya dan iman sebagai landasan perjuangan. Dampak dan warisan. Yang pertama, masyarakat PD menjadi lebih bersatu, mandiri, dan berdaya. Yang kedua, lahir generasi yang sadar akan hak. Dampak dan warisan. Yang pertama, masyarakat PD menjadi lebih bersatu, mandiri, dan berdaya. Yang kedua, lahir generasi yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang ketiga, semangat perjuangan terus hidup dalam pendidikan, budaya, dan pembangunan daerah. Yang terakhir, menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pelajaran untuk generasi muda. Yang pertama, peduli terhadap lingkungan sosial dan jangan diam terhadap ketidakadilan. Yang kedua, bangun solidaritas dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terus belajar dan berkembang untuk kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, jaga cinta tanah air dan warisan para pendahulu. Dari PD untuk Indonesia, dari perjuangan menuju perubahan. Revolusi sosial di PD mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil yang dilakukan bersama. Mari kita lanjutkan semangat ini untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.